Abraham Samadu Sutin dikasih TPPU Rafael, KPK harus temukan pidana pokoknya. JAKRTA, KOMPAS.com, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad menyebut pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU harus dilakukan dengan penindakan terhadap pidana pokoknya. Hal ini Samad sampaikan saat dimintai tanggapan terkait dugaan transaksi ganjil mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Rafael Aluntri Sambodo. Ia diduga melakukan transaksi ganjil dengan menggunakan nominat atau nama orang lain. Baca juga ayah Mario diperiksa KPK. Begini rincian pergerakan harta Rafael sejak 2011 naik signifikan tiap tahunnya. Samad mengatakan, dalam undang-undang, pidana pokok dari TPPU bisa berupa suap, gratifikasi, narkoba, dan terorisme. Ya ini kan ada pidana pokoknya. Misalnya uang itu dia dapat dari mana? Misalnya dari hasil suap atau gratifikasi itu kan pidana pokoknya namanya, kata Samad saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu 1 Maret 2023. Menurut Samad, aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung Kejagung bisa mengusut pidana pokok dan TPPU secara bersamaan. Samad mencontohkan, ketika kepemimpinan KPK periodenya, Lembaga Anti Rasuah mengusut TPPU Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Joko Susilo, Hakim Mahkamah Konstitusi MK Akil Mohtar, dan Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Ana Surbaningrum. Masalah teknis tidak ada kesulitan sebenarnya, tinggal goodwill dari KPK. Dari aparat penegak hukumlah ya, misalnya kalau dia di kejaksaannya kejaksaan, ujar Samad. Jika hendak mengusut transaksi ganjil Rafael tahun 2012 yang diduga terkait TPPU, KPK harus mengulik apakah Rafael menerima suap pada kurun waktu atau sebelum tahun tersebut. Baca juga kasus harta Rafael Aluntri Sambodo. LHKPN masih rentan penyimpangan. Ia menduga transaksi mencurigakan Rafael yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait uang ilegal. Bisa bersamaan jadi misalnya TPPU 2012. Ya dilihat apakah dia menerima suap pada tahun 2012 juga, ujar Samad. Ia mengatakan, dalam mengusut TPPU, dikenal istilah follow the money. Follow the suspect atau mengikuti aliran uang dan tersangka. Transaksi mencurigakan itu sebenarnya ilegal, duit ilegal, kata Samad. Harta Rafael menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandi Satrio 20 menjadi tersangka penganiayaan D17. Gaya hidup Mario kemudian menjadi sorotan karena kerap memamerkan kemewahan di media sosial. Selang beberapa waktu kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Rafael terendus melakukan transaksi yang agak aneh. Kepala PPATK Ivan Yustiavan Dana menduga Rafael menggunakan nominal atau orang lain untuk membuka rekening dan melakukan transaksi. PPATK pun telah mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan Rafael ke KPK sejak 2012. Signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak yang patut diduga sebagai nominat atau perantaranya, kata Ivan. Baca juga Rafael Alun tiba di KPK. Jalan klarifikasi harta kekayaan Rp56, 1M. Sementara itu, Rafael menyatakan siap untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya. Ia akan menjalani proses klarifikasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terkait harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya siap beri klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap ikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Irjen Kemenkeu, ujar dia. Dikutip dari video yang diterima Kompas.com, Kamis 23 Februari 2023.